Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di chapter yang baru ini, ya. Masih mengenai fisika mekanika, mengenai chapter 2, ya. Pergerakan sepanjang garis lurus, ya. Ini berada di dalam volume 1, chapter 2, ya. Ini, ya. Pergerakan sepanjang garis lurus. Jadi materi yang akan dibicarakan di sini adalah mengenai posisi, pergeseran, kecepatan rata-rata, kecepatan dan laju rata-rata, percepatan konstan, percepatan jatuh bebas, ya. Lalu analisa pergerakan secara grafik. Ini tujuan dan pemikirannya bisa dibaca. Kita lanjut saja. Sebelumnya, kita akan berbicara mengenai fisika yang berhubungan dengan materi ini, ya. Tujuan daripada fisika adalah mempelajari tentang pergerakan suatu objek, ya. Seberapa jauh mereka bergerak, ya. Lalu seberapa cepat mereka bergerak, ya, dalam jumlah waktu berapa, ya. Nah, itu yang kita pelajari dalam hal ini, ya. Kita bisa mengambil berbagai macam contoh, misalnya contoh yang ada di race car, ya, balapan mobil, ya, yang bernama NASCAR. Di sini Tennessee NASCAR ini, ya, dia menentukan kemampuan mobil sebelum dan selama menjalani race balapan, ya. Di sini dia banyak memikirkan tentang pergerakan mobil selama balapan tersebut, ya. Contoh lainnya lagi misalnya para geologis, ya. Geologis ini menggunakan fisika untuk mengukur pergerakan lempeng tektonik, ya, yang bisa dipergunakan untuk memprediksi gempa bumi, ya. Selain itu juga banyak peneliti medis, ya, yang menggunakan fisika untuk memetakan aliran darah dari pasien ketika arterinya itu secara terpisah didiagnosa, gitu, ya. Dan banyak contoh lagi lah, ya. Jadi di dalam bab ini kita akan pelajari fisika dasar dari pergerakan, di mana objeknya bisa berupa mobil, ya, balapan mobil, ya, race car, pergerakan lempeng mobil, pergerakan lempeng tektonik, sel-sel darah atau yang lainnya, ya. Jadi di sini kita hanya mempelajari gerak dalam satu dimensi, ya, dari pergerakan dalam satu dimensi. Jadi biasanya bergerak itu kita memerlukan titik acuan yang dianggap nol, dianggap tetap tidak bergerak, atau disebut dengan titik nol atau titik original, ya. Walaupun untuk cari titik original ini yang benar-benar dianggap tetap diam itu bersifat relatif, ya. Karena selama ini kita menggunakan bumi sebagai titik acuan, tapi ternyata bumi itu berotasi, ya, berotasi terhadap dirinya sendiri, dan bumi itu juga berputar mengelilingi matahari, sedangkan matahari juga mengelilingi pusat daripada galaksi. Di dalam hal ini adalah galaksi Milky Way, gitu, ya. Dan kumpulan dari galaksi juga saling berputar dan seterusnya, gitu, ya. Tapi tidak sampai sejauh itu, kita memikirkan yang lebih sederhana dulu,
di mana kita mencoba untuk mengklasifikasikan, membandingkan pergerakan, ya, yang sering menjadi tantangannya. Dan inilah yang kita namakan dengan kinematik. Jadi kita mempelajari gerak, ya, mempelajari gerak, tapi tanpa membahas gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, gitu ya. Jadi sebelumnya kita memahami dulu tentang gerak. Gerak yang kita bahas dalam hal ini adalah gerak hanya dalam arah garis lurus, ya. Jadi gerak itu bisa berupa vertikal, horizontal, ya. Yang penting geraknya itu lurus, straight, ya. Dan gaya itu bisa menarik atau mendorong yang menyebabkan bergerak, tapi kita belum membicarakan gaya ini, ya. Kita hanya membicarakan gerak seberapa cepat, ya, pergerakan itu berhenti atau kecepatannya berkurang atau arahnya berbalik, ya. Jadi itu yang kita pelajari dalam materi ini, ya. Jadi objek yang bergerak itu bisa berupa partikel, ya. Partikel itu bisa juga berupa elektron, ya, atau juga objek-objek seperti pergerakan misalnya mobil, ya, yang berada dalam satu race, ya, balapan mobil, ya, dan sebagainya. Oke, jadi kira-kira itu gambaran mengenai fisika yang akan dipelajari dalam materi ini. Next, ya. Untuk melokasikan suatu objek berarti mendapatkan posisi objek tersebut relatif ke titik referensi. Dalam hal ini adalah titik original atau titik nol. Jadi di sini arah positif itu digambarkan ke arah kanan dan lawan arahnya adalah negatif, yaitu ke kiri. Simbol X meter biasanya berada di sebelah kanan titik 0, ya. Jadi yang dimaksud dengan pergeseran, ya, atau displacement, perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir dinyatakan dengan delta X. Jadi delta ini merupakan posisi akhir dikurang dengan posisi awal, ya, atau X2 dikurang X1, ya. Ya, di sini ada checkpoint, ya. Ada 3 pasangan posisi awal dan akhir sepanjang sumbu X. Pasangan ini memberikan pasangan mana yang memberikan pergeseran yang negatif. Coba kita lihat yang A, yaitu min 3 plus 5 meter. Ya, ini adalah posisi akhir. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal, ya. Ya, itu hasilnya adalah positif, ya, pergeserannya positif. Sedangkan untuk B, posisi awal adalah min 3 meter dan posisi akhir adalah min 7 meter. Ya. Jadi displacementnya di sini adalah besarnya adalah negatif, ya, min 7 dikurang min 3 itu negatif. Sedangkan yang C awalnya 7 meter, akhirnya adalah min 3 meter. Ini juga negatif, gitu ya. Jadi yang negatif adalah yang B dan yang ini adalah pergerakan armadillo. Pada T sama dengan 0, armadillo tersebut berada pada posisi 5 meter di sebelah kiri titik original. Jadi dia posisinya adalah min 5. Ya. Kemudian setelah 3 detik, posisinya berubah di titik original.
Jadi digambarkan kurva seperti ini. T sama dengan 3 detik, dia pada X sama dengan 0. Oke, 1 detik kemudian, ya, pada T sama dengan 4. Ya, 4 detik, jadi 1 detik dari dari posisi 0, maka armadillo itu bergerak sehingga mencapai posisi 2. Jadi digambarkan secara grafik seperti ini. Jadi di sini yang dimaksud dengan average velocity, ya, average velocity adalah delta X per delta T, ya. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal, dikurang waktu akhir dikurang waktu awal, ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa kalau di grafik ini yang dimaksud dengan V average, ya, dari titik awal sini ke titik akhir, ya, titik akhirnya di sini, ya, titik akhirnya sini. Jadi kita buat garis lurus, ya. Nah, delta X per delta T ini adalah kecepatan rata-rata atau V average, ya, V average. Sedangkan yang dimaksud dengan laju rata-rata adalah total jarak, total lintasan, dan lintasannya adalah ini, ya. Kalau misalnya dia melintasnya itu melalui lintasan yang seperti ini, berapa total lintasan yang dilaluinya per delta T, itu yang dimaksud dengan speed average, ya, atau speed rata-rata. Jadi beda antara velocity rata-rata dengan speed rata-rata. Velocity rata-rata dia hanya melihat titik awal dan titik akhir, sedangkan speed rata-rata atau laju rata-rata dia bergantung kepada lintasannya, ya, seberapa jauh lintasannya, ya, jarak total yang ditempuhnya per delta T. Jadi kalau mau menghitung V average, ya, atau jarak yang ditempuh dari posisi awal ke posisi akhir itu 6 meter, dan waktunya 3 detik, yaitu 2 meter per detik, ya. Jadi ini adalah V average. Kalau untuk laju rata-rata itu bergantung kepada lintasannya. Lintasannya ini berapa meter gitu, ya. Jadi tahu ya perbedaan daripada kecepatan rata-rata dengan laju rata-rata. Ini ada problem, ya. Jika mengendarai sebuah truk di jalan lurus, ya, 8,4 km dengan kecepatan, ya, atau laju speed, ya, dimana truk kemudian kehabisan gasolin, ya, kehabisan bahan bakar, kemudian habis. Kemudian Anda berjalan 2 km, ya, 2 km untuk menuju ke stasiun bahan bakar, gitu, ya, stasiun bakar, lebih daripada 30 menit kemudian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah pergeseran secara keseluruhan dari mulai awal mengendarai sampai ke tiba di stasiun bahan bakar, gitu ini, ya. Jadi X2 dikurang X1, ya. Jadi perjalanan 8,4 km, ya, sampai berhenti, ya, sampai berhenti pada kecepatan laju ini, ya, lalu berjalan sepanjang 2 km, jadi 10,4 km. Ini adalah perpindahan yang dilakukan dari mulai mengendarai sampai ke stasiun bahan bakar. Jadi selanjutnya berapa interval waktu delta T yang diperlukan, ya, dari awal mengendarai sampai ke stasiun. Oke, sekarang kita lihat pada saat mobil berjalan itu sepanjang 8,4 km, kecepatannya adalah 70 km per jam. Ya. Nah, jadi waktu yang ditempuh
ya, itu adalah 0,12 jam. Kemudian berjalan selama 0,5 jam. Jadi waktu keseluruhan adalah 0,62 jam. Berapa kecepatan rata-rata dari awal mengendarai sampai tiba di stasiun? Tentukan itu secara numerik dan grafik. Jadi di sini untuk mencari P average-nya adalah lintasan secara keseluruhan yaitu 10,4 km per 0,62 sehingga diperoleh P average adalah 17 km per jam. Jadi secara grafis bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini ada mengendarai, kemudian berjalan, sehingga ini adalah akhirnya ya. Jadi dia berjalan selama 10,4 km dan total waktunya adalah 0,62. Nah, ini adalah P average, velocity average. Bagaimana kalau stasiun bahan bakar setelah dibayar kemudian berbalik lagi berjalan ke truk tersebut ya, itu memerlukan waktu 45 menit ya. Berapa laju rata-ratanya dari awal mengendarai sampai dengan membeli bensin dan kembali ke truknya dengan gasolin? Jawabannya adalah 12,4 ditambah 1,73 jam. Jadi waktunya 45 menitnya ya, ditambah 45 menit jadi 1,37 ya. Waktu yang ditempuhnya ya dari 10,2 ya, jadi 2 kali bolak-balik dan 12,4. Ini adalah speed ya, speed average yaitu sebesar 9,1 km per jam. Oke ya, kita lanjut lagi. Baik, kita sekarang masuk ke kecepatan dan laju sesaat ya. Ini objektif dan ide, kunci-kunci idenya ya, kita langsung saja ya. Jadi kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat adalah kecepatan ketika delta t-nya itu mendekati 0 ya. Jadi kalau kita naik kendaraan, katakan itu adalah motor gitu ya. Jadi ketika motor bergerak lalu kita melihat kecepatan, misalnya motor itu dalam kecepatan 40 km per jam. Nah, pada saat kita melihat itu ya, itu adalah yang kita lihat adalah speed ya, speed sesaat ya. Sesaat artinya adalah selaju atau speed pada saat itu ya, karena speed itu tidak melihat arah, jadi melihat hanya besarnya aja, jadi besarnya melihat di speedometer tersebut ya. Nah, kalau velocity dia melihat arah, jadi speed di sini merupakan besar daripada velocity sesaat atau velocity instantaneous gitu ya. Jadi rumusnya V itu adalah limit delta T mendekati 0 ya, delta X per delta T. Nah, ini sama saja ditulis dengan dx per dt. Jadi merupakan turunan daripada X terhadap T. Mungkin bisa lebih jelas kalau kita lihat grafik seperti ini. Nah, di sini ada plot X terhadap T ya. Jadi X ini menyatakan pergerakan ya, sepanjang katakan sepanjang satu garis lurus itu adalah X ya. Jadi X ini menyatakan jarak ya. Ini adalah T, jadi jaraknya ini posisi ya, jadi menyatakan posisi ya. Posisinya itu jadi X ini menyatakan jarak ya, jarak di mana X-nya itu ya, atau posisinya dia berubah terhadap T, maka dikatakan X sebagai fungsi daripada T. Nah, misalnya saja kalau di plot dia berbentuk seperti ini, kurva seperti ini ya, oke ya, berbentuk kurva seperti ini ya. Kalau
kita ambil dua titik, katakan ini dan ini, ya, ini yang pertama, ya. Lalu kita tarik garis, ya. Nah, lalu garis ini di kedua titik kita proyeksikan terhadap T, ya. Jadi dari sini ke sini, yang panjang ini, ya. Ini adalah delta T. Dan kalau diproyeksikan ke sumbu Y, nah ini yang panjang ini adalah delta X. Ya. Jadi delta X ini kan panjangnya sama. Delta X per delta T itu menyatakan slope atau kemiringan, ya. Slope atau kemiringan daripada kurva ini, ya. Jadi ini merupakan perubahan jarak per perubahan waktu selama selang waktu delta T, ya, selama selang waktu delta T, ya. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal per selang waktunya, yaitu delta T. Itu namanya average, ya, average velocity, ya, kecepatan rata-rata dari karena delta X per delta T, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil delta T-nya itu lebih kecil, ya, seperti ini yang kedua, yang tadinya ini, ya, sekarang menjadi yang ini, yang nomor 2, ya. Jadi di titik ini, ya. Jadi garisnya menyinggung di dua titik ini lebih. Jadi delta T-nya menjadi lebih kecil dan delta X-nya adalah yang ini, ya. Maka slope-nya atau kemiringannya pada kurva di kedua titik ini adalah delta X per delta T, begitu ya. Masih delta X per delta T. Lalu delta T-nya kita kecilkan lagi, ya. Kita kecilkan menjadi ini, sehingga dia ada di posisi 3 ini. Lalu kita kecilkan lagi 4, ya. Kita kecilkan lagi, terus sampai delta T-nya itu mendekati 0, ya, mendekati 0, sehingga dia tapi tidak 0, ya. Dia delta T-nya ini mendekati 0 tapi tidak 0, sehingga garisnya yang awalnya 1, 2, 3, 4, sekarang garis ini yang awalnya dia menyinggung di dua titik, sekarang garisnya hanya menyinggung di satu titik, ya, di titik ini. Ini yang merah, garis merah ini. Dia hanya menyinggung di satu titik. Jadi di sini menyatakan velocity pada waktu tersebut, pada waktu ini, ya, pada saat ini. Makanya disebut dengan instantaneous velocity atau kecepatan sesaat. Karena delta T-nya mendekati 0, ya, maka ditulis limit delta T mendekati 0. Delta X per delta T, yaitu sama saja dx per dt. Ya, jadi ini dia hanya menyinggung di satu titik. Jadi kalau kita naik kendaraan, misalnya motor, gitu ya, dia bergerak posisinya, ya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini adalah average, ya, rata-rata dalam selang waktu tertentu. Tapi kalau delta T-nya itu mendekati 0, dia menjadi instantaneous, ya, menjadi sesaat, kecepatan sesaat, yaitu pada saat itu, ya. Jadi pada saat ini, ya. Begitu juga kalau misalnya pada saat ini, ya, dia juga hanya menyinggung di satu titik ini, ya, pada saat T sekian, gitu ya, pada saat X di sini, ya. Nah, begitu ya. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Jadi velocity sesaat, ya, itu limit delta T mendekati 0. Sedangkan laju sesaat adalah besar daripada instantaneous velocity, ya. Jadi speed, menunjukkan speednya. Oke. Ini ada checkpoint. Checkpoint ada persamaan terhadap posisi sebuah partikel dari 4 situasi, ya, di mana X adalah meter dan T adalah detik. T lebih besar daripada 0, ya, lebih besar daripada 0, ya. Nah, persamaan pertama adalah ini, X sama dengan 3T min 2. Persamaan kedua adalah X min 4T kuadrat min 2. Persamaan ketiga adalah X sama dengan 2 per T kuadrat. Persamaan keempat, X sama dengan min 2. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi yang mana kecepatan V
pada partikel itu konstan. Pertanyaan yang kedua, yang B, ya. Pada P yang bagaimana arah X-nya itu pada P yang bagaimana di dalam arah X yang negatif. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita velocity, ya velocity, kalau mau mencari velocity berarti adalah turunannya. Ya, kita turunkan ini. Kita derivatif, ya. Jadi awal ini adalah 3T-2, turunannya adalah P3. Ya. Turunan daripada ini adalah min 8T. Ini adalah 4T pangkat 3. Yang ini adalah 0. Jadi untuk menjawab pertanyaan A, situasi di mana kecepatan P pada partikel itu konstan. Jadi konstan ini. Ya. Jadi persamaan yang pertama itu adalah konstan. Oke, ya. P yang mana di dalam arah X negatif. Oke, ya. Jadi jawaban yang kedua, yang B ini jawabannya adalah yang persamaan kedua. Jadi kalau T-nya kita tambah, ya semakin bertambah T, maka kecepatannya akan menjadi negatif. Oke, ya, lanjut. Gambar ini ada figur, ya, ada gambar, ya, gambar sebuah plot xt, ya, x terhadap versus t, x sebagai fungsi daripada t dari sebuah elevator, ya, yang awalnya dalam keadaan diam, stationary, katakan aja diam, gitu ya. Kemudian dia bergerak ke atas, ya. Awalnya dia diam di sini, ya, lalu bergerak ke atas. Pada T sampai dengan 1 dia diam, ya. T sama dengan 2 detik, dia mulai bergerak ke atas, ya. Ya, sampai ketinggian ini di titik B, ya. Pada ketinggian di titik B yaitu X pada saat T sama dengan 3 detik, ya. Pada saat T sama dengan 3 detik, X-nya itu elevator itu sudah berada di ketinggian 4 meter, ya, 4 meter. Lalu pada posisi C, ya, pada saat T ke T8 detik, elevator berada di ketinggian 24 meter, X-nya 24 meter, ya, pada T sama dengan 8 detik. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian di sini, lalu kemudian berhenti, ya, berhenti di sini, ya, kan di sini di posisi X sama dengan 25 lebih nih, ya, 25 meter lebih, dia posisinya berhenti, ya, jadi tidak berubah pada saat T berapapun, dia tidak berubah, dia di sini terus, ya. Lalu di sini kita disuruh buat plot kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar yang tadi, ya. Jadi pada saat T sampai 1 detik dia dalam keadaan stationer, diam, ya. Diam berarti dalam hal ini kecepatannya 0. Ya. Kecepatannya 0. Velocity, ya, velocity 0. Nah, mulai dari 1 dia mulai dari detik 1, ya. Mulai dari waktu ke T sama dengan 1 dia mulai bergerak sampai ke B, ya, posisi B. B ini adalah detik ketiga, ya, B, di mana B mencapai 4 meter, T-nya 3, ya, T-nya adalah 3 detik. Ya, jadi di sini pada saat mencapai B, ya, sini, lalu pada saat mencapai C, ya, di sini, ya, C ini adalah X-nya pada ketinggian 24 meter pada saat T sama dengan 8. Nah, di sini kita melihat delta X per delta T, ya, 24 dikurang 4, 8 kurang 3 itu adalah 4 meter per sekon. Jadi dari B ke C itu kecepatannya adalah 4 sekon, 4 detik, ya, 4 detik, ya. Nah, tapi dari A,
ya, dari satu detik pertama ke detik ketiga, ya, kecepatannya itu naik terus, ya. Jadi pada saat detik pertama 0, detik kedua kecepatannya adalah 2, detik ketiga itu kecepatannya adalah 4, ya. Nah, setelah C, ya, C ke D itu dia turun, ya. Jadi C ke D, ya. Jadi D ini titik D, ya, dia mulai turun, ya. Jadi D ini adalah 25 lebih, ya, 25 dikurang 24, D ini katakan 10 kurang, ya, 10 kurang dikurang 8, itu kecepatannya jadi menurun terus, ya. Menurun sampai dia tidak berubah, datar terus horizontal, berarti dia tidak berubah pada T yang berapapun, dia tetap berada di ketinggian ini, ya. Jadi di sini dalam arti adalah kecepatannya 0, ya. Jadi ini konversi dari posisi ke kecepatan, ya. Sekarang kalau dari kecepatan ke percepatan, ya. Jadi pada saat di A, ya, dari 0 sampai 1 detik ini kecepatannya 0, berarti percepatan juga 0, ya. Nah, di sini dari 1, ya, dari detik ke 1 sampai detik ketiga ini percepatannya bertambah terus. Karena percepatan bertambah berarti ada percepatan, ya. Karena acceleration, percepatan itu adalah turunan daripada kecepatan, ya, dv per dt, ya. Jadi di sini ada percepatan, ya. Percepatannya yaitu di sini 1, 2, 3, 4 per 2, ya. 4 per 2 jadi adalah 2 percepatannya. Nah, kalau di sini dia horizontal, ya. Di sini percepatannya 0, ya. Nah, di C dan D itu dia negatif, ya, karena turun, ya, slope-nya turun, kan, ya, negatif, ya, sebesar min 4. Lalu dari D ke sana dia kecepatannya 0. Jadi artinya apa kalau turun begini? Jadi elevator tadi dia mulai kecepatannya itu berkurang sampai menuju ke 0, gitu, ya. Jadi mengerem, ya, mengerem kecepatannya sampai menuju ke 0. Oke, gimana, paham, ya? Untuk membaca grafik ini. Nah, sekarang kita ke percepatan, ya. Tadi percepatannya. Jadi kalau percepatan rata-rata itu adalah delta P per delta T. Sama seperti penjelasan pada kecepatan, ya. Kalau percepatan sesaat atau disebut dengan biasanya percepatan saja, ya, itu delta T-nya mendekati 0. Ya, jadi limit delta T mendekati 0, delta P per delta T. Ya, atau ditulis dengan dv per dt saja, ya. dv per dt, jadi turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini, ya. Ya, jadi ini adalah average, ya, delta P per delta T dalam selang waktu tertentu, ya. Jadi kalau delta T-nya ini mendekati 0, itu adalah berarti percepatan sesaat, percepatan pada saat itu, ya. Jadi di sini A dv per dt, ya, ini sesaat, ya, percepatan sesaat. Jadi tidak ada kata-kata sesaatnya, berarti ini adalah percepatan sesaat. Jadi A dv per dt, ya, dv per dt. Karena P-nya itu adalah dx per dt, ya, jadi dia turunan 2 kali daripada x, d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ini ada checkpoint lagi, ya. Ini ada semacam wombat, ya, binatang, ya, animal, ya, kayak wombat, ya. Wombat ini bergerak sepanjang sumbu x, ya. Ya. Sekarang ditanya tanda percepatannya jika bergerak dalam arah x positif dengan laju yang bertambah, ya. Ya. Gerakan dalam arah x positif dengan laju bertambah.
ditanya adalah tanda daripada percepatannya. Yang B adalah arah positif dengan laju yang berkurang. Ya. Jadi kalau di sini dia bergerak di dalam arah X positif dengan laju yang bertambah, ya, lajunya bertambah terus, bertambah naik ya, bertambah naik, berarti sign-nya adalah positif ya, sign-nya positif. Sekarang dalam arah X positif dengan speed yang menurun, sign-nya adalah negatif ya, percepatannya negatif, berkurang ya. Di dalam arah yang negatif ya, arah negatif berarti ke kiri ya, di dalam arah yang negatif dengan laju yang bertambah, arah negatif lajunya bertambah berarti sign-nya adalah positif ya, speednya bertambah. Ini speednya menurun ya, speednya menurun berarti lajunya negatif ya. Jadi lihat ininya aja. Ada problem lain lagi ya. Sebuah partikel posisinya seperti posisi partikel digambarkan seperti ini ya, X dalam meter dan T dalam detik ya. Karena posisi X bergantung terhadap waktu T ya, partikel jadi akan bergerak karena X-nya akan berubah terhadap T ya. Carilah kecepatan fungsi Ft ya, kecepatan partikel ya, dan percepatannya ya. Nah, jadi suruh nyari kecepatan dan percepatannya. Dan yang B ya, ditanya waktunya ketika V itu sama dengan 0. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk menjawab yang A ini ya, untuk menjawab kecepatan berarti ini kita turunkan ya. Turunan daripada ini hasilnya adalah ini ya. Untuk menjawab berapa percepatannya ya, kita turunkan lagi ini ya, turunan ini hasilnya adalah yang ini. Oke ya. Nah sekarang kita mau menjawab yang B ya. Jadi di sini kita set ya, untuk Ft itu sama dengan 0 ya. Jadi kan ditanya waktu ketika V-nya itu 0. Ketika V-nya 0 ya, maka T-nya adalah plus minus 3 detik ya. Jadi dia waktunya itu bisa 3 detik atau minus 3 detik, sehingga maka kecepatannya akan 0. Kemudian ada lagi yang C, gambarkan partikel untuk T yang lebih besar atau sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0 ya, V-nya itu negatif, A-nya 0 ya, V-nya negatif, A-nya 0 ya. Lalu pada posisi sini ya, B ya, pada posisi B, pada T sama dengan 1, V-nya negatif, A positif ya, jadi melambat ya, mulai melambat. Lalu ke sini ya, pada saat T sama dengan 3 detik, V-nya 0 ya, V-nya 0, A-nya positif, dia berbalik. Dia berbalik. Nah, pada posisi ini T-nya 4 detik, V positif, A positif.